Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis ya? Apa udah baik tutup? Hah? Waduh. Itu malah banyak baik hujan ah. Udah pulang baik, bungkal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para habaib, Syed bin Ali bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Syihab, dan para habaib lain yang saya muliakan. Juga saya punya guru yang mulia, Kiai Haji Abdurrahman Saheh, yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah. Saya mau orang bisa itu ngomong kayak dia itu, ketemu aja bahasanya, ngajak orang mesem, ngajak kita terhibur, senang hati ya ibu-ibu ya. Dan saya hormati juga guru saya Ustadz Haji Niswan, juga sahabat saya Al-Ustadz Ahmad Mahendra Wijaya. Juga saya punya sahabat ini, guru saya Ustadz Fadilah. Para ustadz guru yang lainnya semoga sehat walafiat, panjang umur. Segenap panitia maulid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan maulid kita malam ini memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Berkah buat umur kita, berkah buat anak kita, rumah tangga kita, berkah keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Ini saya ngomong apa? Udah habis diomongin sama Kesoheh. Ibaratnya ini mah tinggal koahnya doang ini, isinya udah habis tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ada anak punya orang tua, kemudian anaknya itu kita kasih permen, anaknya girang ya. Kalau ada bocah kita kasih permen, girang nggak itu bocah? Girang. Kalau anaknya girang dikasih permen, orang tuanya girang nggak kira-kira? Jadi nyenengin anak itu berarti menyenangkan orang tuanya. Begitu nggak tuh? Bapaknya ngata gini, itu baik banget bocah sama anak gua. Besok mah gua mau bagi sama bapaknya mau dibalas karena anaknya dikasih senang. Nah, saudara, pada ini kesempatan kita laksanakan acara maulid. Ini sebenarnya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan menyenangkan hati Nabi Muhammad itu adalah menggembirakan Allah Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad itu makhluk yang paling disayang oleh Allah. Saat makhluknya yang paling disayang digembirakan oleh umatnya, maka Allah Ta'ala yang akan membalas kegembiraan Rasulullah. Bukan Nabi saja yang balas, tapi Allah Ta'ala ikut juga senang atas bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada seorang sahabat Nabi yang senangkan hati Rasulullah, namanya Uqbah bin Ka'ab. Dia tidurnya di pintu masjid menunggu Rasulullah bangun tahajud. Kalau Rasulullah bangun tahajud, dia sudah siapkan air untuk wuduknya Rasulullah setiap malam. Kita juga kalau dilayanin begitu kita senang kan? Gitu. Misalnya laki nih mau sholat Jumat, bajunya udah disiapin sama bininya, kainnya udah disiapin, kopi udah disiapin, sorban udah disiapin. Bini begitu doang kerjaannya, lakinya itu senang, lakinya ridho, lakinya ikhlas, karena bininya bisa melayani dia punya suaminya. Nah, ini sahabat yang bernama Uqbah bin Ka'ab, tiap malam Rasulullah bangun tahajud disiapkan air wudu, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya kegembiraan yang Nabi rasakan itu muncul rasa ingin membalas Uqbah bin Ka'ab. Rasulullah bilang sama Uqbah, Uqbah sini, ada apa ya Rasulullah? Ente mau hadiah apa? Anda mau kasih ente? Gitu. Nabi yang nawarin, Sayyidina Uqbah bingung jawabnya. Kata Uqbah, ntar saya mikir-mikir dulu, takut salah jawab. Dia keluar masjid. Di luar masjid dia mikir-mikir begini, kalau saya minta dunia, dunia ini bakal habis. Karena banyak orang kaya saat dia mati bandanya nggak kebawa. Atau banyak orang kaya bandanya habis dia jatuh susah. Atau banyak orang kaya pas dia mati anaknya keblangsak semua. Saya kagak pengen nih minta dunia, saya minta akhirat. Gitu pikiran dia. Kalau minta akhirat itu, pengen senang di akhirat itu mesti minta surga. Kalau minta surga sama Rasulullah, pasti Rasulullah penuhi permintaan. Beliau itu disayang Allah, bakal diterima permintaannya. Tapi di surga ngapain ya kalau nggak ada Nabi gitu. Pengen nih masuk surga bersama Rasulullah. Akhirnya saudara-saudara menghadaplah kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, sudah ada jawabannya Uqbah? Sudah ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Yang aku minta murafaqataka fil jannah. Saya pengen ya Rasulullah bersama engkau di dalam surga. Bukan surganya, tapi bersama engkau di dalam surga. Karena di dunia ini menjadi nikmat karena adanya Rasulullah. Di surga menjadi nikmat juga kalau adanya Rasulullah. Nah, ini kegembiraan yang Nabi rasakan karena kebaikan Uqbah, dibalas Uqbah dengan ditawarkan permohonan, dan ketika diminta bersama-sama di dalam surga, Rasulullah bilang, ana fa'ilu dzalik. Naam, ana fa'ilu dzalik. Baik, aku akan penuhi permintaanmu. Tetapi wahai Uqbah, di samping aku memenuhi permintaanmu, aku minta sesuatu hal. Apa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Rasulullah pada Uqbah, a'inni ala kathratis sujud. Wahai Uqbah, kalau pengen sesudah meninggal bertemu dengan aku, pengen bersama dengan aku, maka aku minta engkau perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud itu maksudnya perbanyak sholat. Jangan sholat fardu doang, lakukan juga sholat-sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah kerjain. Begitu. Sholat tahajud kerjain, sholat duha kerjain,
sholat taubat kerjain, sholat tasbih kerjain, sholat witir kerjain. Jangan malas-malas, nanti takutnya menyesal. Lakukan itu. Bila kau sering lakukan sholat-sholat sunnah, maka aku akan memohon kepada Allah agar supaya kita berkumpul di dalam surga. Jadi itu kumpul di dalam surga hadiah dari sebab menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menyusun dan mengarang kitab Maulid Simtud Duror, beliau katakan begini: ma yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli nashril ilmi wa ta'limihi wal amali bih. Di akhir zaman, nah kita di akhir zaman nih, tak ada sesuatu yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa melebihi kegembiraan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan menyebarkan ilmu agama, dibandingkan mengajarkan ilmu agama, dibandingkan mengamalkan ilmu agama. Maksudnya gini, kalau orang ibu-ibu di zaman ini mau menggembirakan hati Nabi Muhammad, sering hadir ke majelis ilmu gitu, sering datang ke pengajian. Saya mengaji udah kagak paham, otak saya udah sering lupa-lupaan. Jangankan lagi ngaji, jangankan pulang ke rumah, lagi ngaji aja saya udah lupa, otak saya udah nggak kuat. Oh, nggak usah pinter, nggak usah sampai jadi ustadz, intinya mah disuruh ngaji oleh Rasulullah agar supaya kita dapat menggembirakan hati Rasulullah. Makanya tadi saya sampaikan, malam hari ini kita sedang laksanakan maulid adalah sesungguhnya menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah dikejar girang biasanya mersen, biasanya ngasih hadiah. Nah, ibu-ibu datang maulid, datang ke majelis taklim, nanti dapat persenan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seperti sahabat Ka'ab bin Uqbah bisa berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal. Begitu. Saya ngaji udah nggak nangkep ini, nggak apa-apa, datang aja. Pengajian banyak di sini. Ada Ustadz Mahendra. Hari apa itu Ustadz ngajinya? Malam Sabtu ya, malam Sabtu gitu. Ada pengajian lagi di mana? Datang. Nggak usah niat pengen jadi orang alim, nggak usah. Niatin menggembirakan hati Nabi Muhammad, begitu saja. Kiai-kiai, guru-guru yang pada ngajar, nggak usah diniatin ngajar, apalagi niat nggantiin Rasulullah. Keren banget, keren. Rasulullah nggak ada yang bisa gantiin, sebab tidak ada manusia yang sempurna seperti Rasulullah, nggak ada yang bisa gantiin. Jadi ngapain? Niatin khidmat kepada Rasulullah, mengabdi kepada Rasulullah, mengajar, ngabdi sama Nabi, membantu Nabi, menggembirakan Nabi. Cukup kita ngaji, saudara, untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji saya mah ngantuk, tidur nggak apa-apa. Kalau perlu dari rumah bawa bantal, pules di majelis taklim nggak apa-apa. Yang penting badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bawa ke majelis taklim, bawa ke tempat ngaji,
niatkan di dalam hati kita agar Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad gembira. Kalau sudah gembira Rasul, saudara, turun ke dalam kita punya hati keimanan yang kuat kepada Allah. Itu turun ke dalam hati kita kemakrifatan kepada Allah. Turun ke hati kita rasa nyaman, rasa tenang kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada alim ulama, cinta kepada para habaib. Dan itu yang akan menuntun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan bekas daripada ngaji itu selamat kita di alam kubur daripada siksa, selamat kita di akhirat sampai kita bisa bertemu dengan orang yang telah menjanjikan kita, dengan orang yang telah kita gembirakan, baik laki maupun perempuan, bisa berjumpa dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berhasil hidup, namanya hidup berhasil. Bukan hidup yang hartanya berlimpah, bertumpuk-tumpuk, uangnya miliaran, bukan itu. Bukan yang pangkatnya tinggi menjulang sehingga sulit disentuh oleh rakyat biasa, bukannya itu. Itu belum berhasil. Bukannya hidup tanah di mana-mana, kontrakan ratusan pintu dia punya, bukannya itu. Kalau dia tidak hadir di dalam majelis ilmu, ketahuilah dia orang yang telah membuat bencinya Rasulullah. Ente kaya doang bang, anda kasih tahu, ente dibenci sama Nabi. Sebab yang membuat Nabi gembira bukan harta ente, bukan kedudukan ente, tapi ente tunduk di bawah syariat Rasulullah, datang ke tempat-tempat diceritakan tentang agama dan ilmu Rasulullah. Walaupun kata orang begini, dia mah itu gembel, dia mah itu kagak ada pendidikannya, dia mah itu orang susah, dia mah itu kagak punya pangkat, dia mah gak punya pengaruh. Kalau lagi sedekah juga dia mah orang datang, orang dicari-cari, datang juga orang ditanya, saking kagak mulianya. Walaupun demikian itu orang, di mana ada ngaji duduk di belakang. Orang kalau ke depan dia mah kagak dianggap, duduk di samping tiang, dia mah begitu. Emang otak juga kurang tapi cerdas. Dia punya niat ingin menyenangkan hati Rasulullah. Biar anak mah duduk, mengenai orang susah, biar bisa senang hati Rasulullah. Tuh yang begitu yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Yang begitu orang yang sukses, yang begitu orang yang berhasil. Nanti dia bakal rasakan di dunia tidak menjadi mulia, di dunia direndahkan orang, di dunia dipandang sebelah mata, karena dia sering menyenangkan hati Nabi Muhammad. Duduk di majlis ilmu, menyebarkan, memegang agama Rasulullah, maka besok saat dia meninggal disambut oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada orang di dunianya kelihatan nggak punya amal, nggak punya amal dia di dunia. Di akhiratnya ternyata banyak, dia berlimpah, pahalanya luar biasa. Karena apa? Sebab dia telah menorehkan rasa cinta di hati Rasulullah, karena dia sepanjang hidupnya bersama para guru dan para alim ulama. Gurunya mah kagak ngakuin murid. Orang dia mah kalau ngaji di belakang ngumpet, gurunya kagak kenal. Nggak perlu guru kenal, nggak perlu diakuin murid. Ya kalau diakui ya syukur, dikenal ya syukur. Datang saja sudah. Kalau perlu mah mau tawakupan berhenti, takut nanti pada ngumpulin duit. Begitu istilahnya. Harus duduk, nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah mikirin duit. Selamatkan dirimu selagi engkau masih ada dekat majelis-majelis ilmu. Selamatkan dirimu agar Nabi bisa dapat gembira karena dirimu duduk di majelis-majelis ilmu. Maka itu bagian yang harus dicatat, jadikan prinsip dalam hidup kita. Biarin orang terbawa politik, terserah dia. Orang terbawa berebut,
tentang jabatan dan lain sebagainya, terserah dia. Orang saudara bersaing kekayaan di masyarakatnya, terserah dia. Orang bersaing ingin mendapatkan pangkat kedudukan, terserah dia. Biarkan itu dia berlomba-lomba. Kita harus punya prinsip di dalam diri kita, duduk di majelis ilmu untuk dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, beruntung. Jadi ada 3 hal yang membuat manusia beruntung. Pertama, at-ta'alluqu bi syaikhih. Kedua, at-ta'alluqu bi nabiyyih. Ketiga, at-ta'alluqu bi rabbih. Orang ini susah dipandang sebelah mata, hina dina dia. 3 hal dia punya. Pertama, at-ta'alluqu bi syaikhih. Hidup dia punya guru. Jangan apa yang nggak punya guru. Dalam agama saya kasih tahu, jangan sampai tidak punya guru. Harus punya guru. Baik di dalam tauhid harus ada gurunya, dalam fikih harus ada gurunya, dalam tauhid harus ada gurunya. Jangan autodidak. Jangan ngelihat pula di YouTube belajar agama. Harus punya guru. Itu namanya ta'alluq bi syaikhih. Berpegang pada dia punya guru. Berpegang kuat, bersandar kepada gurunya. Emang siapa yang bisa selamat kalau orang tanpa guru? Jangan hidup santai-santai aja, madang doang kerjaannya, mindo, beli baju, hidup senang, punya duit. Tanpa punya guru tidak berarti apa-apa dia punya keberhasilan. Yang kedua, yang harus jadikan prinsip at-ta'alluqu bin nabiyyih. Harus berkaitan, terhubung kuat dengan nabinya. Dalam hal ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita nggak bakal bisa terikat dengan Rasulullah kalau kita tidak punya ikatan dengan guru-guru kita. Guru mah nggak pengen diikat, nggak pengen dihubungkan, karena dia sendiri sibuk dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Kita sebagai orang yang bukan seorang ulama, itu yang harus punya ikatan dengan guru. Yang ketiga, at-ta'alluqu bi rabbih. Harus punya ikatan dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup, saudara-saudara, 3 hal itu dipegang. Punya guru, punya nabi, dan punya Tuhan. Kepada Allah ta'ala. 3 itu, maka itu orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Sebaliknya daripada itu, Rasulullah SAW sabdakan, al-la'imu kullul la'imi, man lam yata'allaq bi rabbih, wa lam yata'allaq bin nabiyyih, wa lam yata'allaq bi syaikhih. Celaka secelaka-celakanya manusia, orang yang paling celaka, orang yang tidak punya ikatan dengan Tuhannya. Sama Allah nggak kenal, coba dah, duit doang dicari-cari, pergi dari pagi pulang malam, pergi anak masih tidur, pulang anak belum, anak masih pulang anak sudah tidur, nggak ketemu, harta berlimpah, tapi nggak ada ikatan kepada Allah Ta'ala, ditinggalkan ngajinya, ditinggalkan ibadahnya, rugi dia. Yang kedua, walam yata'allaq bin nabi, rugi serugi-ruginya, celaka-celaka secelaka-celakanya orang yang nggak punya ikatan dengan nabinya, nggak pernah sholawat, coba dah, dalam rumahnya tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, walam yata'allaq bi syaikhih, tidak terikat dengan dia punya, dengan gurunya, maka itu yang Rasulullah katakan, ini manusia yang celaka. Mudah-mudahan hikmah daripada maulid ini, setelahnya nanti hari-hari berikutnya jangan ditinggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ngaji ya. Di sini yang pimpin ada Ustadz Mahendra, ada lagi Ustazah Hajah Marti, empo saya itu mah. Tadi mau ngaji Yasin, ngikut baik. Emang Yasin dari dulu juga Yasin itu juga. Emang itu juga Yasin mau gimana? Udah, empok duduk di hati empok pasang, niatkan supaya Rasulullah gembira, Rasulullah senang. Maka mudah-mudahan itu semua menuntun kita kepada keridhaan Nabi dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya haturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.